Perlakuan Ivan Sugiamto yang sempat viral di beberapa medsos berdampak dirinya harus jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dalam bacaan dakwaannya, menyebutkan, perbuatan terdakwa disangka melakukan perundungan siswa SMK Gloria Surabaya. Pasal yang dijeratkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak atau Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Usai bacaan dakwaan, penasehat hukum terdakwa melakukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sidang dengan perkara terdakwa Ivan Sugiamto diduga terbuka. Sehat ya. Terdakwa lahir di mana? Surabaya. Kapan lahirnya? 15 Agustus. Laki-laki bahasa Indonesia, tempat tinggal Surabaya. Yang agama pekerjaan saudara ditahan dalam perkara ini sejak kapan? Sejak tanggal 14 November sampai sekarang ya. Saudara didampingi bukti penasihat hukum ya. Ada surat apa? Sumpah, terdakwa benar dan sumpah. Ada kopinya. Dari penuntut umum ya, bagian apa mas? Bukan pengawasan. Oke, masuk ya. Saudara Bilia, datang. Ya. Saudara Saidi, saudara Bilia, datang. Saudara Muhammad Fikri Kurniawan, datang. Saudara Tati Prasetyo, datang. Betul ya, saudara sudah memberikan kuasa pendampingan pada ya. Sudah terima surat dakwaan? Belum. Sudah dikirim?
Tahap 2. Oke ya, nanti kalau memang untuk nanti dikasih kabar. Belum dari keputusan sudah ya. Saudara sehat ya hari ini ya? Sehat ya. Itu dengarkan pembacaan dakwah. Simak lagi ya. Izin yang mulia membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Surabaya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keterangan Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM garis 25 C garing M.5.10 garing POH.1 garing 01 garing 2025. Identitas terdakwa nama lengkap Ivan Sugianto, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 15 Agustus 1986, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kali Judan 20 garis datar B RT 03 garing RW 01 Kelurahan Kali Judan, Kecamatan Sidoarjo, atau domisili di Jalan Taman Babatan Pantai 5, Rumahan Bengkel, Kota Surabaya, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Kami ingin terkait yang ucapan penahanan sejak 14 November sampai dengan saat ini. Dakwaan ke-1, bahwa ia terdakwa Ivan Sugianto pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih di tahun 2024 bertempat di lingkungan sekolahan SMA Kristen Gloria II Surabaya di Jalan Gedung Tarukan Baru 4 garis datar E garing 2 RT 012 garing RW 006 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari anak saksi Excel, anak dari terdakwa, ditemani saksi Dep mendatangi SMA Kristen Gloria II untuk bertemu anak saksi Etan. Maksud dan tujuan anak Excel menyambangi anak korban Etan ke sekolahnya adalah hendak menyelesaikan permasalahan bullying yang dialaminya. Kemudian setibanya anak Excel dengan saksi Dep di depan SMA Kristen Gloria II, selanjutnya anak Excel dan saksi Dep lalu menunggu pulangan anak korban Ethan dari jam sekolah di depan SMA Kristen Gloria II. Kemudian ketika sedang menunggu pulangan anak korban Ethan, anak saksi Excel dan saksi Dep didatangi oleh saksi Ira Maria yang merupakan orang tua anak Ethan. Saksi Ira Maria hendak menanyakan maksud dari anak Excel dan saksi Dep mencari anak korban Ethan, yang kemudian oleh saksi Dep dijawab dengan berkata, Excel mau menyelesaikan maksud dari perkataan anak Ethan yang menyebut anak Excel seperti anjing budal. Selanjutnya ketika para siswa SMA Kristen Gloria II beranjak keluar dari lingkungan sekolah SMA Kristen Gloria II, anak Excel lalu menghampiri anak korban Ethan. Kemudian saksi Ira Maria yang mengetahui hal tersebut dan takut terjadi permasalahan yang berbuntut panjang lalu menghubungi saksi Wardanto yang merupakan ayah dari anak Ethan atau suami saksi Ira Maria untuk datang ke SMA Kristen Gloria II. Selanjutnya saksi Dep yang mengetahui saksi Ira Maria menghubungi ayah Ethan lalu terus menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwasanya anak Excel ribut di SMA Kristen Gloria II. Selanjutnya terdakwa yang mendengar kabar tersebut kemudian memutuskan untuk menyusul saksi Dep dan anak Excel ke SMA Kristen Gloria II. Kemudian Setibanya terdakwa di SMA Kristen Gloria II, terdakwa yang sudah tersulut emosi karena mengetahui anaknya Excel mendapat bullying anjing pudel dari anak saksi Ethan, kemudian beranjak turun dari mobil yang dikendarainya dan bergegas menghampiri kerumunan orang yang di dalamnya terdapat anak Excel dan anak Ethan. Setibanya terdakwa di hadapan anak korban Ethan dan saksi Ira Maria serta saksi Wardanto,
Terdakwa lalu menyuruh anak korban Ethan untuk bersujud dan menggonggong dengan berkata, minta maaf, sujud, sujud, dan menggonggong sebanyak 3 kali. Kemudian saksi Ira Maria yang takut permasalahan berbuntut panjang lalu meminta anak korban Ethan untuk melakukan permintaan dari terdakwa. Kemudian anak korban Ethan lalu bergegas bersujud di depan terdakwa. Ketika anak korban Ethan hendak menggonggong sesuai permintaan terdakwa, saksi Wardanto yang tidak ingin anak korban Ethan melakukan permintaan terdakwa lalu mencoba untuk membangunkan anak korban Ethan dari sujudnya dengan cara mengangkat bahu anak korban Ethan yang saat itu telah bersujud. Namun tindakan saksi Wardanto tersebut kemudian dihalangi oleh terdakwa, lalu terdakwa kemudian mengintimidasi saksi Wardanto dengan cara mendekatkan badannya ke badan saksi Wardanto sambil menengadahkan dahinya ke kepala saksi Wardanto. Kemudian ketika kegaduhan tersebut masih berlangsung, datang saksi Suwindarto bersama dengan saksi Mukoweri yang merupakan security pada PT Bina Persada Lestari di Pakuwon City mencoba untuk melerai dan menghentikan kegaduhan yang telah terjadi. Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik atas nama Ethan Saul Christopher Sanjaya yang merupakan anak korban nomor PSI dan garing 257 garing Romawi 11/S-3/2024 Bukit yang diperiksa dan ditangani oleh Cita Julita Alwani Rosano SPSI MPSI psikolog selaku psikolog pada Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Marto Joso Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekiranya pukul 14.14 sampai dengan 15.58 WIB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Kesimpulan, poin C, keterangan anak memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi 1. Anak dihampiri oleh tersangka dan sejumlah orang yang tidak dikenal, kemudian tersangka berteriak dan memaksa anak untuk bersujud dan menggonggong sebagai bentuk permintaan maaf. Bahwa yang melakukan adalah orang yang tidak kenal dan baru diketahui saat di lokasi kejadian. Sebagai terdakwa adalah ayah dari kenalan anak yang bersekolah di Citahati. 3. Lokasi kejadian adalah area sekolah Gloria yang pada saat sekitar jam 4 sore. Poin H, pada diri anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis secara psikologi yakni munculnya simptom anxiety atau kecemasan, depresi, dan PTSD atau post traumatic stress disorder. Kondisi tersebut yang kemudian membuat anak merasa kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bahwa perbuatan terdakwa sebenarnya diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau kedua, bahwa ia terdakwa Iwan Sugianto pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih di tahun 2024 bertempat di lingkungan sekolah SMA Kristen Gloria 2 Surabaya di Jalan Gedung Tarungan Baru 4-E-2 RT 012 RW 006 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan suatu perbuatan lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Stop ya. Ini uraiannya sama. Yang nomor 2 ini ada sedikit berbeda, Bu. Baik, akan dilanjutkan oleh tim kami. Yang mulia menunjukkan bahwa para wakil dan sebagaimana tersebut di atas memperoleh dari anak saksi Excel di mana
dari terdakwa ditemani saksi D menandatangani SMA Kristen Gloria 2 untuk pertemuan saksi Etan. Maksud dari jalan anak Excel menyampaikan korban yang pada sekolahnya adalah hendak menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Kemudian setibanya anak Excel dengan saksi D di depan SMA Kristen Gloria 2 dan anak Excel dan saksi D kalau menunggu kepulangan anak korban Etan dari jam sekolah di depan SMA Kristen Gloria 2. Kemudian ketika sedang menunggu kepulangan anak korban Etan, anak saksi Excel dan saksi D didatangi oleh saksi Ira Maria, orang tua anak Etan. Ira Maria hendak menanyakan maksud dari anak Excel dan saksi D mencari anak korban Etan, yang kemudian oleh saksi D dijawab dengan berkata Excel mau menyelesaikan maksud dari perkataan anak Etan, menyebut anak Excel seperti anjing bodoh. Dan ketika para siswa SMA Kristen Gloria 2 berada keluar dari lingkungan sekolah SMA Kristen Gloria 2, anak Excel lalu menghampiri anak korban Etan. Kemudian saksi Ira Maria yang mengetahui hal tersebut dan mampu terjadi permasalahan yang berkepanjangan lalu menghubungi saksi Wardanto, ayah dari anak Etan dan suami saksi Ira Maria untuk datang ke SMA Kristen Gloria 2. Selanjutnya saksi D yang mengetahui saksi Ira Maria menghubungi ayah Etan lalu turun menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwasanya anak Excel dibuat di SMA Kristen Gloria 2. Selanjutnya terdakwa yang mendengar kabar tersebut kemudian memutuskan untuk menyusul saksi D dan anak Excel ke SMA Kristen Gloria 2. Kemudian setibanya terdakwa di SMA Kristen Gloria 2, terdakwa yang sudah tersulut emosi karena mengetahui anaknya Excel mendapat bullying anjing bodol dari anak saksi Etan, kemudian beranjak turun dari mobil yang kendaraannya dan bergegas menghampiri kerumunan orang yang di dalamnya terdapat anak Excel dan anak Etan. Setibanya terdakwa di hadapan anak korban Etan dan saksi Ira Maria serta saksi Wardanto, terdakwa lalu menyuruh anak korban Etan untuk bersujud dan menggonggong dengan berkata, minta maaf, sujud dan menggonggong sebanyak 3 kali. Kemudian saksi Ira Maria yang takut memandang kemudian maju lalu meminta anak korban Etan untuk melakukan permintaan dari terdakwa. Kemudian anak korban Etan lalu bergegas bersujud di depan terdakwa. Ketika anak korban Etan hendak mengomong sesuai permintaan terdakwa, saksi Wardanto yang tidak ingin anak korban Etan melakukan permintaan terdakwa lalu mencoba untuk membangunkan anak korban Etan dari sujudnya dengan cara mengangkat bahu anak korban Etan yang saat itu telah bersujud. Namun tindakan saksi Wardanto tersebut kemudian dihalangi oleh terdakwa. Lalu terdakwa kemudian mengintimidasi saksi Wardanto dengan cara mendekatkan badannya kepada saksi Wardanto, sembari menengadahkan dahinya kepala saksi Wardanto. Akibat kegaduhan yang terjadi membuat saksi Suwindarto dan saksi Muhammad Koiri yang merupakan sekuriti pada PT Tika Persada Lestari di Pekanbaru City mengambil kegaduhan yang terjadi dan mencoba untuk menerai dan menghentikan kegaduhan yang terjadi tersebut. Kemudian diharapkan agar permasalahan yang terjadi diselesaikan di dalam sekolah dengan meminta pihak sekolah memfasilitasi permasalahan yang ada. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Excel, anak korban Etan bersama kedua orang tuanya dan beberapa pihak lainnya bergegas menuju ke dalam sekolah untuk meminta pihak sekolah SMA Kristen Gloria 2 memfasilitasi permasalahan antara anak saksi Excel dengan anak korban Etan. Namun ketika terdakwa hendak bertemu kepala sekolah maupun pihak sekolah SMA Kristen Gloria 2, terdakwa kemudian mendapat hadangan dari saksi korban saudara Lasarus Setio Pamungkas bersama beberapa pihak sekolah SMA Kristen Gloria 2 lainnya. Terdakwa yang merasa dihalangi oleh saksi korban Lasarus lalu mendekati saksi korban Lasarus sampai berjarak amat sangat dekat dan kemudian mengutarakan beberapa kalimat dengan nada yang keras kepada saksi korban Lasarus dengan berkata, kamu punya anak tidak? Kalau anakku dibilang anjing kamu marah tidak? Sembari mengumpat anjing ke arah saksi korban Lasarus. Lalu akibat umpan terdakwa akhirnya membuat perdebatan yang semakin mengundang kegaduhan antara terdakwa dengan pihak sekolah. Kemudian tidak berselang lama saksi Deborah Idirawati yang merupakan kepala sekolah SMA Kristen Gloria 2 lalu mengundang terdakwa bersama dengan anak saksi Excel, anak korban Etan bersama kedua orang tuanya serta beberapa pihak lainnya untuk masuk ke dalam salah satu ruangan dari SMA Kristen Gloria 2. Selanjutnya, saksi Deborah kemudian mencoba memediasi terdakwa bersama anak saksi Excel dengan anak korban Etan bersama kedua orang tuanya. Selanjutnya dalam mediasi yang dilakukan, terdakwa lalu meminta anak korban Etan untuk kembali bersujud menggonggong sebanyak 3 kali. Kemudian saksi Ira Maria dan saksi Wardanto yang merasa terancam lalu meminta korban Etan untuk segera melakukan permintaan terdakwa. Dan kemudian atas permintaan kedua orang tuanya, anak korban Etan kemudian bersujud dan menggonggong di hadapan terdakwa yang disaksikan beberapa orang lainnya yang turut terlibat dalam proses mediasi tersebut. Kemudian selepas anak korban Etan memenuhi permintaan terdakwa, permasalahan anak saksi Excel dan anak korban Etan kemudian dianggap selesai dan selanjutnya para pihak kemudian saling bersalaman. Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik bersama Etan Sean Christopher Sanjaya nomor sekian yang diperiksa dan ditangani oleh Cita Yulita Alwani Rosana SPI MPSI psikolog selaku psikolog pada Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Murtojoso Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekiranya pukul 14.14 sampai dengan 15
58 WIB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Kesimpulan, kunci keterangan anak memenuhi kriteria supaya dipercaya keterangan tersebut meliputi anak dihampiri oleh tersangka dan sejumlah orang yang tidak dikenal, kemudian tersangka berteriak dan memaksa anak untuk bersujud dan menggonggong sebagai bentuk permintaan maaf bahwa yang melakukan adalah orang yang tidak dikenal dan baru diketahui saat lokus kejadian sebagai tersangka adalah ayah dari kenalan anak yang bersekolah di Cintahati. Lokus kejadian ini adalah area sekolah Gloria pada sekitar jam 4 sore. Nah, pada diri anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis secara psikologi, yakni munculnya simptom anxiety atau kecemasan, depresi dan PTSD atau post traumatic stress disorder. Kemudian kondisi tersebut yang membuat anak merasa kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 ayat 1 ke 1 KUHP Surabaya ini. Sekian ya. Sudah dicatatkan ya bacaan surat dakwaan dan surat dakwaan itu terdakwa mengkaji uraian pengkajian pada terdakwa atau tim penasihat itu ada eksepsi. Terima kasih yang mulia. Kami mengajukan Eksepsi ya. Mengajukan eksepsi, maka majelis sepakat untuk memberi kesempatan ya 1 minggu dari sekarang untuk dilaksanakan pada persidangan berikutnya. Jelas semuanya. Dan majelis menegaskan bahwa majelis hanya melayani komunikasi dalam persidangan, di luar persidangan lain apapun ya. Jadi di dalam persidangan saja silakan disampaikan apapun yang dikehendaki ya. Dakwaan saya kira gitu jelas semuanya. Saya pertanyaannya juga dari waktu tanggal 12 untuk eksepsi sidang